Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Ibu harap dimanapun kalian berada, kalian tetap diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam proses belajar. Nah, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, izinkan ibu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Siti Khalifah, bisa dipanggil dengan Ibu Iva. Ibu merupakan PPL dari Universitas PGRI Semarang, Program Studi Pendidikan Fisika. Nah, di sini beberapa pertemuan ke depan, Ibu nanti akan menemani kalian belajar materi tentang fisika. Pastinya minggu lalu, mungkin minggu lusa ya, kalian sudah belajar tentang materi listrik statis. Nah, ini nanti Ibu akan menemani kalian belajar untuk materi medan magnet. Nah, ketika kalian mendengarkan kata-kata magnet, apa yang ada di pikiran kalian? Ibu yakin kalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya magnet. Mungkin ketika kalian kecil, kalian pernah yang namanya bermain dengan magnet. Di sekitar ibu ini biasanya ada anak-anak kecil yang bermain magnet. Itu bermainnya dengan cara magnet ditimbun dengan pasir. Kemudian apa yang terjadi? Nah, pasir tersebut akan menempel di dalam magnet tersebut. Mengapa bisa demikian? Nanti kita bahas di materi selanjutnya gitu ya. Kemudian ada contoh lagi nih. Misalkan magnet dan paku, kalian punya paku dan kalian punya magnet. Ketika paku tersebut kalian dekatkan dengan magnet, apa yang terjadi di situ? Nah, pasti paku tersebut akan menempel di magnet atau magnet tersebut akan menarik paku tersebut. Karena di situ magnet mempunyai sifat-sifat magnet. Nanti juga akan Ibu bahas lebih detail, gitu ya. Lanjut saja, kita langsung masuk ke materi. Nah, kita langsung masuk saja ya ke materi. Di sini Ibu sudah menyediakan PPT untuk kalian tentang materi medan magnet fisika SMA untuk kelas 12. Nah, di sini ada gambar. Ini gambar apa, Bu? Kira-kira ini gambar apa? Kalian pasti tahu. Iya, betul. Ini merupakan gambar dari salah satu bentuk magnet. Kemudian, di sini ada pertanyaan, apa itu magnet? Nah, seperti yang sudah Ibu contohkan di awal tadi, apa itu magnet? Tadi contohnya seperti ketika paku didekatkan dengan magnet, apa yang terjadi? Paku tersebut akan menempel di magnet. Nah, jadi magnet itu sebenarnya apa sih, Bu? Nah, magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Setiap magnet itu mempunyai sifat kemagnetan. Nah, apa sih sifat kemagnetan itu, Bu? Nah, sifat kemagnetan itu adalah kemampuan benda dalam menarik benda-benda lain di sekitarnya. Nah, untuk sifat-sifat magnet tersendiri, berdasarkan kemampuannya, sifat-sifat magnet itu dibedakan menjadi dua. Ada benda magnetik dan ada benda non-magnetik. Untuk benda magnetik itu benda yang dapat ditarik oleh magnet. Nah, ini dikelompokkan menjadi tiga. Ada ferromagnetik, ada paramagnetik, dan ada diamagnetik. Untuk ferromagnetik itu merupakan benda yang dapat ditarik magnet dengan kuat. Jadi daya tariknya, kekuatannya itu kuat. Contohnya seperti besi, baja, dan nikel. Kemudian untuk paramagnetik itu merupakan benda yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti platina, tembaga, dan garam. Kemudian diamagnetik itu merupakan benda yang ditolak oleh magnet dengan lemah. Ya. Contohnya seperti timah, aluminium, emas, dan bismut. Kemudian untuk benda non-magnetik, karena non itu artinya tidak, jadi benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya seperti apa, Bu? Contohnya seperti tembaga, baja, plastik, karet, dan aluminium. Nah, misalkan ketika kalian punya magnet di rumah, kemudian kalian punya plastik, coba saja plastik kalian didekatkan dengan magnet. Apa yang terjadi di situ? Pasti plastik tidak dapat ditarik oleh
magnet. Karena apa? Karena plastik tersebut merupakan tergolong di benda non-magnetik. Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, setelah tadi kita mengetahui apa itu magnet, sekarang kita masuk ke pengertian medan magnet. Nah, medan magnet itu adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Medan magnet digambarkan sebagai garis-garis gaya magnet yang disebut spektrum magnet. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan gambar ya. Di sini ada magnet ini kutub selatan dan ini kutub utara. Nah, tadi medan magnet itu yang bagaimana, Bu? Medan magnet itu digambarkan sebagai garis-garis. Nah, garis-garis ini merupakan medan magnet. Yang jalannya gimana? Nah, garis-garis ini yang keluar dari kutub utara, masuk ke kutub selatan. Nah, jadi garis-garis medan magnet itu keluar dari kutub utara, kemudian masuk ke kutub selatan. Nah, perlu kalian perhatikan, makin banyak garis-garis yang keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan, maka menandakan kekuatan medan magnetnya semakin besar. Kemudian, garis-garis medan magnet ini ya, ini tidak pernah berpotongan satu sama lain. Semakin rapat garis gaya medan magnetnya, menunjukkan kekuatan medan magnetnya akan semakin besar. Nah, next kita lanjut ke gejala kemagnetan. Nah, arus listrik itu menghasilkan medan magnet. Sesuai percobaan Ørsted itu adalah orang pertama yang melakukan percobaan untuk menentukan adanya magnet di sekitar kawat yang berarus listrik. Nah, hasil percobaannya bagaimana, Bu? Hasil percobaan dari Ørsted itu adalah magnet jarum sejajar dan segaris dengan kawat yang tidak dialiri arus listrik. Jadi, magnet jarum ini akan sejajar dan segaris dengan kawat jika tidak dialiri oleh arus listrik. Kemudian, kutub utara magnet jarum akan menyimpang ke kanan apabila kawat dialiri listrik dari arah utara. Nah, arah utaranya ini di atas. Kalian perhatikan di sini ada tanda panah ya. Ini artinya kuat arus berada di arah utara, maka dia akan menyimpang ke kanan. Oke. Kemudian kutub utara magnet jarum menyimpang ke kiri apabila kawat dialiri listrik dari arah selatan. Ini kalian perhatikan kembali. Nah, karena utaranya ada di atas, jadi selatannya ada di sini. Ketika dialiri arus listrik dari arah selatan, maka dia akan menyimpang ke kiri. Seperti itu ya. Next, hukum-hukum kemagnetan. Nah, di sini yang pertama ada hukum Biot-Savart. Nah, hukum Biot-Savart itu merupakan besar induksi magnet di suatu titik tergantung pada beberapa faktor, yaitu ada jarak titik dengan kawat berarus, kuat arus, maupun arah arus terhadap sumbu magnet. Dan di sini kita membahas yang pertama adalah induksi magnet di sekitar kawat lurus sangat panjang berarus atau tak hingga. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan gambar, silakan kalian cermati gambar ini. Ini ada kawat di sini. Nah, kalian misalkan ya, kawat ini panjangnya tak hingga. Oke. Nah, di sini arah arusnya kemana? Nah, di sini ya, ini ada I merupakan kuat arus, maka arusnya ke atas. Nah, bagaimana untuk bentuk medan magnetnya, Bu? Nah, untuk medan magnetnya itu berputar mengelilingi kawat lurus berarus seperti ini ya. Nih, berputar. Jadi, ketika ada kawat lurus dikasih arus, maka di sekitarnya akan timbul medan magnet yang seperti ini arahnya. Oke.
Kemudian, arah medan magnet itu sendiri bisa kita tentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Nanti akan kita bahas di berikutnya. Nah, dimisalkan nih, di sini ada titik P dengan jarak A. Ini ada titik P di sini, ada dipisahkan dengan jarak A. Kita bisa menghitungnya dengan rumus B sama dengan mu 0 I per 2 pi A, di mana B itu merupakan induksi magnet. Oke. Satuannya Tesla atau Weber per meter persegi. Kemudian untuk mu 0 itu nilainya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per AM. Kemudian untuk I itu adalah kuat arus dengan satuan ampere dan A itu merupakan jarak titik kawat berarus dengan satuan meter. Nah, kemudian seperti yang Ibu katakan tadi, kita akan membahas bagaimana sih kita menentukan arah medan magnet. Nah, kita menentukan arah dari medan magnet, kita harus membuat perjanjian tanda terlebih dahulu. Nah, perjanjian tanda untuk medan magnet ini diperhatikan ya. Ketika ada tanda silang, maka arah medan magnet masuk bidang gambar. Ketika ada tanda titik di sini, berarti artinya arah medan magnet keluar dari bidang gambar. Ini perlu diingat ya, perjanjian tanda ini. Ketika silang, arah medan magnet masuk. Ketika titik, arah medan magnet keluar. Nah, kemudian kita masuk ke aturan kaidah tangan kanan. Nah, aturan tangan kanan untuk kawat lurus berarus. Perlu diperhatikan, ini menggunakan tangan kanan, bukan tangan kiri. Nah, di sini Ibu sudah memberikan contoh ya. Di sini ada kawat lurus berarus. Ini arusnya ke atas arahnya. Nah, di sini ada tangan, ada ibu jari, dan 4 jari lainnya melingkar. Nah, ibu jari ini menunjukkan arah arus listrik. Kemudian 4 jari melingkar ini menunjukkan arah medan magnet. Oke, perlu diingat, ibu jari arus listrik dan 4 jari yang melingkar adalah arah medan magnet. Jadi ketika diumpamakan seperti ini, X artinya tadi arahnya masuk ke bidang gambar, yang titik arahnya keluar dari bidang gambar. Nah, di sini untuk menentukan arah medan magnet pada kawat berarus, Ibu sudah memberikan contoh. Misalkan, di sini ada kawat lurus berarus seperti ini. Nah, untuk arus listriknya itu arahnya ke kanan. Oke. Dan di sini Ibu menyediakan titik A dan titik B. Nah, kemudian bagaimana Bu kita cara menentukan arah medan magnetnya? Nah, cara kita menentukan arah medan magnet, tadi Ibu sudah mengatakan bahwa ibu jari adalah arah arus. Maka ini ibu jari Ibu taruhkan ke kanan sini. Nah, arah arus. Maka apa yang terjadi di titik A? Nah, di titik A ini artinya yaitu arahnya keluar. Oke. Ini ibu jari mengarah ke kanan, mengarah ke arus, maka di titik A arah medan magnetnya keluar. Kemudian ketika di titik B bagaimana Bu? Nah, ketika di titik B ini ibu jari tetap ke kanan karena kuat arusnya ke kanan. Nah, titik B 4 jari ini silang artinya masuk. Oke. Ini keluar, yang ini masuk. Paham ya sampai sini ya? Jadi nanti ketika ada soal atau ada gambar seperti ini perlu kalian ingat di mana arah arusnya. Nah, jari kalian, ibu jari kalian harus menentukan arah arus terlebih dahulu agar kalian dapat menentukan arah medan magnetnya. Kita masuk ke contoh soal. Oke. Sebuah kawat lurus panjang dialiri arus sebesar 3 ampere.
Nah, tentukan besar medan magnet yang berjarak 3 cm dari kawat tersebut dengan ketentuan μ0 adalah 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per AM. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Kita mencari dulu apa yang diketahui. Nah, di sini diketahui arus sebesar 3 ampere. I di sini ada 3 ampere, kemudian jaraknya 3 cm. Nah, jarak simbolnya A itu 3 cm. Kita jadikan ke meter menjadi 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian μ0-nya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per AM. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah besar medan magnet. Nah, jadi B ya yang ditanyakan ya. Nah, cara menyelesaikan soal ini dengan rumus yang tadi. B sama dengan μ0 kali I dibagi 2pi A. Di mana 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali 3 dibagi 2pi kali A-nya berapa? Ini ya. 3 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 12pi, 4pi dikali 3 dulu, hasilnya 12pi, kemudian dikali 10 pangkat min 7. Dibagi 6pi, jadi 2pi dikalikan 3 dulu menjadi 6pi, kemudian dikali 10 pangkat min 2, sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, bagaimana bisa 2 kali 10 pangkat min 5, Bu? Nah, 12pi dibagi 6pi berapa? 12 bagi 6, 2. Karena pi bagi pi hilang, jadi 2. Kemudian dikali 10 pangkat 5, ini 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 2 sama dengan 10 pangkat min 5 Weber per meter persegi. Jadi, besarnya medan magnet pada kawat tersebut adalah 2 kali 10 pangkat min 5 Weber per meter persegi. Nah, selanjutnya kita masuk ke hukum kemagnetan yang kedua. Nah, tadi kita sudah membahas induksi magnet di sekitar kawat lurus yang panjangnya tak hingga atau tidak mempunyai batas. Kita juga sudah membahas soalnya juga, contoh soal. Kemudian kita sekarang membahas induksi magnet di sekitar kawat lurus panjang yang berhingga atau mempunyai batas. Nah, di sini perlu kalian perhatikan, di sini ada kawat lurus berarus. Nah, batasannya di mana ini? Batasnya di titik merah ini. Ini ada kuat arus di sini. Kemudian ada jari-jari, ada titik P di sini. Kemudian ini ada jari-jari, jari-jarinya A. Nah, kita mencari besarnya dapat menggunakan rumus B sama dengan μ0I per 4pi A kali cos theta 1 ditambah cos theta 2. Di sini ya, ada cos theta 1, ada sudut theta 1, ada sudut theta 2. Perlu diperhatikan di sini harus tegak lurus. Ini tegak lurus dan ini tegak lurus. Oke. Dengan keterangan B adalah induksi magnet dengan satuan Weber per meter persegi atau Tesla. μ0 itu 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per AM. I adalah kuat arus dengan satuan ampere. A itu jarak titik kawat berarus. Theta 1 sudut pertama, theta 2 sudut kedua. Kemudian yang ketiga adalah medan magnet di sekitar kawat melingkar berarus. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan gambar. Di sini ada kawat melingkar berarus, arusnya di sini ya, ini. Kemudian di sini ada titik pusat lingkaran. Ini Ibu kasih namai titik pusatnya titik pusat 0. Nah, di sini Ibu tarik sampai sini, ini ada jari-jari A, ya. Kemudian, ketika ditanya berapa besar medan magnet di luar kawat melingkar. Nah, berapa besarnya? Nah, ketika ditanya di luar, maka kita tarik seperti ini. Ini ada titik P, Ibu misal titik P. Yang ditanya di titik P-nya ini bagaimana? Nah, cara menghitungnya dengan rumus BP sama dengan μ0 kali I kali A sin theta dibagi 2R kuadrat. Nah, dengan keterangan BP itu adalah induksi magnet di P pada sumbu kawat melingkar dengan satuan Tesla, I kuat arus, A jari-jari kawat melingkar, R jarak P ke lingkaran kawat dalam meter, theta itu sudut antara sumbu kawat dan garis hubung P ketika titik ke titik pada lingkaran kawat dalam derajat. Nah, X itu adalah jarak titik P ke pusat lingkaran. Kemudian, ketika yang ditanya
medan magnet di pusat lingkarannya, berarti di titik 0 ini ya. Nah, dengan bagaimana mencarinya? Nah, kita mencarinya bisa dengan rumus B sama dengan mu 0 I per 2A. Oke? Ketika yang ditanya di luar dari kawat melingkar, maka kita bisa menggunakan rumus ini. Tapi ketika ditanya di pusat kawat melingkar, di pusat ini, maka kita bisa menggunakan rumus yang bawah ini. Kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini ada sebuah kawat melingkar dialiri arus listrik sebesar 4 ampere jika jari-jari lingkaran itu adalah 8 cm dan jarak titik P terhadap sumbu kawat melingkar itu adalah 6 cm, maka tentukan medan magnet pada pusat kawat melingkar dan di titik P. Untuk penyelesaiannya, mari kita bahas bersama-sama. Nah, di sini diketahui I atau kuat arus itu adalah 4 ampere. Untuk A, jari-jarinya tadi 8 cm dijadikan ke meter sehingga jadi 8 kali 10 pangkat min 2. Kemudian untuk X-nya itu adalah 6 cm dijadikan meter 6 kali 10 pangkat min 2. Nah, untuk R-nya kita bisa mencari dengan rumus Pythagoras, yaitu X kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan akar 36 tambah 64 menghasilkan akar 100, yaitu 10. Kemudian untuk sin theta itu sama dengan A dibagi R. 8 bagi 10 hasilnya 0,8. Nah, tadi ditanya medan magnet di pusat kawat melingkar dan medan magnet di titik P. Nah, untuk kita menjawabnya, untuk yang pertama, medan magnet di pusat kawat melingkar, kita bisa menggunakan rumus mu 0I per 2A sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali 4 dibagi 2 kali 8 kali 10 pangkat min 2. Sehingga menghasilkan 16pi dikali 10 pangkat min 7, ini ya 4 kali 4 menjadi 16pi dibagi 2 kali 8 jadi 16 dikali 10 pangkat min 2. 16 bagi 16 hilang, habis ya, menjadi 10 pangkat min 7 bagi 10 pangkat min 2, yaitu 10 pangkat min 5 Tesla. Kemudian untuk medan magnet di titik P, kita bisa menggunakan rumus mu 0 kali I A sin theta dibagi 2R kuadrat. Di mana 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali 4 kali 8 kali 10 pangkat min 2 dikali 8 kali 10 pangkat min 1 dibagi 2 kali 10 pangkat 2. Nah, di sini 4 kali 4 kali 8 kali 8 itu menghasilkan 1024pi. Kemudian dikali 10 pangkat min 10 ini 10 pangkat min 7 dikali 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 1 hasilnya 10 pangkat min 10 dibagi 2 kali 10 pangkat 2. 10 kuadrat. Oke, sama dengan 1024 dibagi 2 yaitu 512pi dikali 10 pangkat min 12 Tesla. Nah, jadi besarnya medan magnet pada pusat kawat melingkar dan di titik P itu adalah 10 pangkat min 5 Tesla dan 512pi dikali 10 pangkat min 12 Tesla. Selanjutnya kita masuk ke induksi magnet pada solenoida. Nah, medan magnet yang kuat di sekitar arus listrik itu dapat dibuat dengan liritan kawat membentuk kumparan. Nah, kumparan seperti ini disebut solenoida. Solenoida itu memiliki sifat yang sama dengan magnet batak, yaitu mempunyai kutub utara dan mempunyai kutub selatan. Nah, arahnya itu dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Jika kita menggenggam solenoida dengan tangan kanan dengan ibu jari terbuka, arah ibu jari menunjukkan arah induksi magnet, arah utara, dan arah keempat jari lainnya merupakan arah arus listriknya. Nah, ini ya, ini ibu jari menunjukkan arah induksi magnetnya, dan untuk 4 jari ini menunjukkan arah arus listriknya. Kemudian, besar induksi magnet pada solenoida dapat ditentukan pada pusat dan ujung solenoida. Pada gambar berikut, titik 0 adalah titik pusat solenoida dan titik P adalah titik ujung solenoida. Nah, ini perlu kalian perhatikan di sini ada titik 0 dan titik P. Nah, titik 0 ini merupakan titik pusat dari solenoida. Titik P merupakan titik ujung solenoida. Perlu diperhatikan, solenoida tadi berbentuk kumparan ini ya, bentuknya ya. Nih. Nah,
Jadi ada titik ujung yaitu P, ada titik pusat yaitu 0. Next. Nah, ini untuk cara mencari besar induksi magnet pada pusat solenoida, besar induksi magnet di tengah atau di pusat tadi dapat dihitung dengan menggunakan persamaan B sama dengan μ0 N kali I per L. Kemudian ketika menentukan besar induksi magnet pada ujung solenoida, kita menggunakan rumus μ0 Ni per 2L. Jadi ini 2L, yang ini L. Oke, dengan keterangan B-nya itu besar induksi magnet satuan Tesla, I-nya itu besar arus listrik dengan satuan ampere, N di sini adalah banyak lilitan kawat, L itu panjang solenoida dengan satuan meter, μ0 itu permeabilitas magnet dengan satuan dengan nilai 4 pi kali 10 pangkat 7 Weber per AM. Kemudian untuk yang terakhir kita bahas tentang induksi magnet pada toroida. Nah, toroida itu apa? Toroida itu adalah kumparan yang dilekuk sehingga membentuk lingkaran. Nah, ini ya, kumparan yang dilekuk sehingga membentuk lingkaran. Jika toroida dialiri arus listrik, maka akan timbul garis-garis gaya magnet berbentuk lingkaran di dalam toroida. Jadi ini ketika dia dialiri arus listrik, dia akan ada medan magnetnya di sini. Nah, medan magnetnya akan berbentuk lingkaran. Nah, sesuai toroida ini. Oke. Nah, besar induksi magnet pada toroida dapat ditentukan dengan persamaan B sama dengan μ0 N kali I dibagi 2 pi A. Di mana B itu besar induksi magnet, I besar arus, N banyak lilitan, A itu jari-jari toroida, μ0 itu permeabilitas magnet dengan nilai 4 pi kali 10 pangkat 7 Weber per AM. Nah, saya kira ketika ada soal tentang solenoida atau toroida sama halnya dengan soal-soal yang sudah Ibu contohkan tadi, kita tinggal memasukkan saja apa yang diketahui di rumus. Seperti itu ya. Mungkin sampai di sini penjelasan materi mengenai medan magnet. Kalian ketika masih bingung atau masih kurang paham, silakan nanti bisa meninggalkan komentar di channel YouTube Ibu ini. Sebisa mungkin nanti Ibu akan menjawab atau membantu kalian untuk menyelesaikan apa yang menjadi kesulitan kalian. Cukup sekian dan terima kasih dari Ibu. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan dapat bermanfaat bagi kalian dan dapat membantu kalian dalam belajar fisika. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.